Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nova, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sambas. Dan untuk hari ini kami akan mengambil video pra observasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Dan di sini saya bersama Bapak Abdul Fitri selaku teman sejawat saya yang nantinya akan mengadakan observasi di kelas beliau. Dan baiklah, rekan-rekan semua, kami akan memulai observasinya bersama Bapak Abdul Fitri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Edi. Ya, apa kabar Bapak ya terakhir ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Oke, alhamdulillah Bapak ya. Baik Pak, untuk kegiatan saya hari ini itu akhirnya ialah untuk praobservasi yang nantinya akan saya adakan di kelas Bapak dan Bapak sebagai objek yang saya observasi di kelas Bapak. Dan di sini nanti saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang strategi ataupun tujuan dalam pembelajaran yang Bapak akan laksanakan nanti di dalam kelas Bapak. Apakah Bapak sudah siap Pak ya? Alhamdulillah siap Pak Oke Edi. Bapak, untuk yang pertanyaan pertama Pak ya, untuk tujuan pembelajaran nantinya yang akan Bapak terapkan di kelas ataupun di dalam pembelajaran Bapak nanti seperti apa Bapak? Terima kasih pada Pak Edi Ya, atas kesempatannya untuk wawancarai Bapak di dalam tugas CGP-nya ya, di modul 2.3 coaching supervisi akademik. ya, Berbicara masalah ataupun berbicara tentang rencana program pembelajaran saya, rencana saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran saya. Pertama, melalui diskusi itu siswa dapat menulis kalimat tunggal. ya, Kemudian melalui diskusi siswa dapat menentukan 4 unsur. Pertama, subjek, predikat, objek, dan keterangan pada sebuah kalimat dengan benar. ya. Nah, itulah rencana di dalam pembelajaran saya terkait dengan suatu suatu rencana pembelajaran saya tentang SPOK itu. Ya, baik Pak, kita dapatkan sini Pak ya untuk tujuan pembelajaran Bapak nantinya, yaitu yang pertama kita untuk siswa agar dengan apa siswa dapat menuliskan kalimat tunggal Pak ya yang pertama. Iya, Dan tujuan yang kedua yaitu melalui diskusi siswa dapat menentukan SPOK, dan itu nanti apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran di kelas Bapak ya Pak ya. ya benar Baik Pak. sekali. Ya, baik Pak, untuk apa? Untuk ke arah pengembangannya ini Pak, seperti apa Pak nantinya? Uh, jadi arah pengembangan saya itu terhadap siswa, ya, arah ataupun ingin yang dikembangkan pertama keterampilan peserta didik ya. Yang utama sekali adalah keterampilan peserta didik di mana di dalam berbicara. Di mana di dalam berbicara itu bagaimana siswa itu bisa atau menentukan unsur-unsur yang 4 itu seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Iya. Demikian Pak Edi. Oke, baik Pak. Berarti nantinya Bapak akan mengembangkan tentang keterampilan peserta didik Pak ya, Iya. dalam berbicara. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, ini setelah kita mengetahui tujuan arah dan arah pengembangan, lalu saya ingin menanyakan tentang model ya Pak, model pembelajaran yang nantinya akan Bapak terapkan di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran Bapak itu. Model pembelajarannya seperti apa sih Pak? Terkait dengan rencana pembelajaran saya itu nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, aktif dan kolaboratif. Ya. Di mana nanti
di dalam kegiatan itu akan saya siswa itu dihadapkan dengan suatu permasalahan, kemudian nanti mereka itu diharapkan bisa aktif dan kolaboratif. Baik Pak. Oke Pak, berarti nanti di dalam pembelajaran itu ada sintaknya Pak ya, karena Iya. Bapak menggunakan tadi PBL. Ya baik Pak, dan untuk selanjutnya Pak ya, setelah kita mengetahui tentang model pembelajaran, ini saya ingin mengetahui tentang strateginya Pak. Strategi pembelajaran yang seperti apa yang nantinya Bapak terapkan untuk mencapai tujuan nanti Pak? Permasalahan untuk ketercapaian di dalam suatu rencana pembelajaran, Ya. nanti saya akan menggunakan strategi diskusi. Ya, strategi diskusi. Setelah mereka diskusi, saya akan juga melaksanakan strategi penugasan. Oke Pak, untuk untuk strategi yang diskusi nanti di sini berarti siswa di sini dibuat per kelompok begitu Pak ya? Iya, demikian. Dibuat per kelompok, dibagi kelompok. sekali. Dan ini Pak, untuk penugasannya di sini apakah ini penugasan hanya kelompok ataupun ada penugasan yang lainnya Pak selain itu? Selain dari penugasan kelompok, nanti siswa juga akan ada penugasan yang lainnya. Oke Pak, seperti itu Pak ya, dapat kita simpulkan nanti. Berarti di dalam pembelajaran nanti strategi yang Bapak akan gunakan ialah strategi diskusi dan penugasan untuk siswa. Lalu setelah mengadakan diskusi dan penugasan, tentunya Bapak akan mengadakan penilaian Pak ya. Yeah. Untuk penilaian nanti Pak, seperti apa sih Pak yang akan Bapak gunakan untuk strategi penilaian ataupun bentuk penilaian nanti Pak? Baik Pak Edi. Jadi setelah mereka itu melaksanakan diskusi, kemudian melaksanakan tugas ya. Jadi mereka itu nanti saya hadapkan dengan suatu penilaian. Tentunya penilaian yang saya gunakan nantinya adalah penilaian tertulis. Ya, kemudian ada juga penilaian tentang penilaian sikap ya. Jadi di sini Bapak ada menggunakan dua bentuk penilaian Pak ya. Untuk penilaian pertama itu tes tulis dan penilaian kedua itu tentang sikap bagaimana siswa kan Pak ya. Ya baik Pak, dapat kita sebutkan kembali Pak untuk penilaiannya. Saya kira cukup di situ Pak untuk pertanyaan yang lebih mendetailnya. Dan untuk terakhir Pak, untuk sasaran kelas Pak, di sini nanti Bapak akan melakukan pembelajaran itu di kelas berapa dan waktu pelaksanaannya itu kapan Pak? Oleh karena saya ini kan merupakan wali kelas 3 ya. Kelas 3, jadi otomatis saya itu nanti sasarannya di kelas 3. Kelas 3 itu kelas 3A ya. Kelas 3A. Nanti untuk waktu pelaksanaannya nanti itu di hari Rabu jam pertama, kedua, ketiga, sesuai dengan jadwal kegiatan pembelajaran siswa di kelas 3A, bahwa hari Rabu itu merupakan pelajaran mereka bahasa Indonesia. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, dan sudah memberikan waktunya untuk memberikan pra observasi yang telah kita lakukan sekarang. Dan untuk sasaran nanti Bapak itu akan berada di kelas 3A dan waktu pelaksanaan hari Rabu pukul 7 sampai dengan selesai Pak ya. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Mungkin cukup sampai di sini Pak untuk pra observasinya. Nanti kita akan bertemu di observasi Pak di kelasnya nanti. Iya. Oke Pak, demikian Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan pada hari ini di hari Rabu, mudah-mudahan kondisi siswa kelas 3A semuanya sehat walafiat sesuai yang diharapkan. Amin Allah ya Rabbal. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi kita pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pelajaran bahasa Indonesia nanti ini kita akan membuat suatu kalimat di mana kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan nanti akan untuk memperkenalkan unsur-unsur SPOK itu ya. S itu adalah subjek, P itu adalah predikat, objek itu adalah O itu adalah objek, K itu keterangan. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini pertama, melalui diskusi siswa dapat menulis kalimat tunggal. Kemudian yang kedua, melalui diskusi siswa dapat menentukan subjek, predikat, objek, keterangan atau SPOK pada sebuah kalimat dengan benar. Jadi sebelum kita ke pembelajaran, mari kita menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. Coba yang mau maju depan untuk menyanyikan, coba Muhammad Kadafi, ayo Muhammad Kadafi. Coba mungkin lagu, kemudian ambil suaranya bagaimana suaranya. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, takut pada aku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Coba beri tepuk tangan untuk kita Muhammad Kadafi. Baik, selanjutnya untuk sebelum kita nanti akan melaksanakan pembelajaran, Bapak berharap ya di dalam kelas kita ini tentunya agar pembelajaran itu dapat tercapai, Bapak berharap semua siswa itu harus menjaga peraturan kelas. Siapa yang mau menyampaikan kira-kira peraturan kelas? Ayo. Tidak boleh datang terlambat, Datang terlambat. Salah tidak satunya boleh membuli. membeli. Salah satunya agar di kelas kita ini pembelajaran itu tercapai, salah satunya bahwa pada siswa itu di dalam proses pembelajaran nanti harus betul-betul disiplin, menghargai pendapat teman, bersama yang juga dengan diskusi, dan tadi hal-hal yang lain. Dekat ini.
Jadi seiring dengan pelajaran bahasa hari ini, Bapak akan membuat suatu permasalahan, ya, suatu permasalahan di mana permasalahan itu misalkan ada seseorang anak, seseorang siswa yang berkata seperti begini. Bapak tuliskan, Bapak tulis, ya. Membeli, saya ikan di pasar. Ada seorang siswa yang mengatakan, berbicara seperti ini, membeli saya ikan di pasar. Ini adalah suatu kalimat yang tidak tepat. Maka kalimat ini harus disusun dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan yang 4 unsur itu harus benar. Bagaimana menyusunnya? Lalu menyusunnya seperti ini. Sementara awalnya katanya membeli saya ikan di pasar. Apakah kira-kira ini cocok? Tidak. Tidak. Yang cocok saya membeli Ikan di pasar. Di pasar. apa? Di ikan di pasar. Kira-kira subjeknya itu apa? Subjeknya. Subjeknya apa? Iya. Setelah itu P, unsur P. Predikatnya apa? Membeli. Ya, membeli. Objeknya O. Apa? Kata apa? Ikan. Kemudian keterangan Ikan. di Di pasar. Lalu ada juga sebuah kalimat tunggal, di mana kalimat tunggal itu terdiri dari hanya 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Predikat. Ya, misalkan begini. Saya makan. Saya ini adalah unsur apa? Subjek. Kemudian makan adalah unsur makan. Kata makan ini adalah unsur predikat. Jadi 2 unsur ini dengan kata saya makan adalah merupakan kalimat tunggal. Ada yang mau ditanyakan? Mengerti sudah? Sudah. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak jelaskan, kalian itu bisa mengerti, bisa paham. Maka dari itu Bapak akan memberikan kalian tugas. Tugasnya berbentuk tugas kelompok. Maka dari itu mohon kalian itu untuk membuat kelompok, tetapi kelompoknya itu untuk membentuk kelompok itu tolong ya Bapak harapkan untuk semua anggota kelompok itu aktif bekerja sama. Kemudian setiap kelompok itu jangan membuat apa kira-kira? Membuat ego. Terus apa lagi? Ya. Jangan bercanda. Tetap kerjakan secara berdiskusi. Ini
Coba diperhatikan nomor 1. Di situ nomor 1 itu ada sebuah gambar di mana ada 4 unsur S, P, O, K. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nomor 1 di situ kalimatnya adalah ibu membeli telur di pasar. Mana subjek, mana predikat, mana objek, dan mana keterangan. Kalau kamu sudah mengetahui bahwa subjek itu misalkan yang sudah kamu ketahui ditulis di tempatnya. Ya. Perhatikan gambar. Di sini kan ada. Ya. Mana subjek, mana predikat, mana objek, dan mana keterangan. Sesuai dengan kalimat. Perhatikan kalimat nomor 1 ini aja. Ini nih kalimatnya ini. Nomor 1. Ini kalimatnya. Mana subjek, mana predikat, mana objek. Tulis nanti ini. Ada? Ada yang mau tanyakan? Ada? Coba ditulis. Ini kan ya kalimatnya. Nanti aja nanti. Yang sedikit ini saja yang kamu kerjakan. Mana subjek? Mana kalimatnya ini kan satu. Nah, mana subjeknya apa? Kata apa? Iya, dimasukkan. Nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasilnya masing-masing kelompok. Ya, maju ke depan untuk masing-masing kelompok. Ya, salah satu perwakilan kelompok itu untuk membacakan apa yang dikerjakan. Belum. Nanti dibacakan. Ya. Saya dari kelompok 2. Menyampaikan diskusi kami. Nomor 1. Ibu membagi telur di pasar. Subjeknya ibu, predikatnya membagi, objeknya telur, keterangannya di pasar. Oke. Tepuk tangan lah. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 2. Kalimatnya Alfa membaca buku. Subjeknya Alfa, predikatnya membaca, objeknya buku. Nah, tepuk tangan. Saya dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami. 3. Kakak menyapu halaman rumah. Subjeknya kakak, predikatnya menyapu, objeknya halaman, keterangannya rumah. Iya, tangan. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 4. Anissa menonton TV di kamar. Subjek Anissa, predikat menonton, objek TV, keterangan di kamarnya. Iya, tangan. Berdasarkan dari anggota diskusi kalian itu, kira-kira apa yang membuat
kendala, membuat kendala sehingga kalian itu menjadi agak sulit turn up. Mungkin ada yang mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas di diskusi itu. Ada. Kemudian baik siswa pastikan berdasarkan dari diskusi tadi setelah Bapak amati ya, apakah kalian itu mengalami kesulitan ketika mengerjakan diskusi itu? Ada. Ya, kasih mudah-mudahan apa yang disebutkan itu yang bisa kalian pahami. Jadi ditandai dengan kalau Bapak sebutkan ya, kita sama bisa memperhatikan dari teman-temanmu yang tadi di depan. Mereka itu semuanya bisa menjawabnya dengan benar. Ya. Kita bisa melihat bahwa di antara kelompok itu, di semua kelompok itu tadi itu perwakilan dari kelompok itu jawabnya benar semua. Maka dipastikan bahwa kesimpulannya bahwa setiap kelompok itu yang mudah-mudahnya secara individu kalian itu bisa memahami tentang suatu kalimat yang memiliki 4 unsur. Pertama adalah unsur subjek, terus yang kedua predika, yang ketiga objek, yang keempat karena. Oke. Udah kan? Apa yang sudah kita lakukan tadi tentang diskusi ya, dari awal ya, dari awal sampai akhir, apakah kalian itu merasa kegiatan itu efektif atau tidak sesuai atau tidak dengan apa yang sudah kalian lakukan? Apakah ada misalkan kesulitan ataupun misalkan ada hal yang misalkan mengganggu di dalam kalian itu melaksanakan diskusi? Mana? Benar, Aliba? Alia? Tiga. Baik, anak-anak kelas 3 seiring dengan pelajaran subjek predikat objek keterangan tentang speech ya, di dalam diskusi itu, dimana di dalam diskusi tadi itu sebelum kita melakukan diskusi kita ada kesepakatan untuk keteraturan kelas ya, dimana di dalam keteraturan kelas itu bahwa kalau menurut kalian apakah sudah sesuai? Sudah. Bagaimana kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Bapak? Sudah. Kalau Bapak perhatikan memang ya, di setiap kelompok itu memang untuk melaksanakan diskusi memang bukan waktu serius ya. Kemudian dengan keseriusan itu alhamdulillah kalau Bapak itu membuahkan hasil. Setiap kelompok itu sudah bisa menjawab ataupun melaksanakan tugasnya walaupun secara diskusi tentang membuat suatu kalimat yang menggunakan unsur EPK. Maka itu kegiatan kita hari ini karena sesuai dengan apa yang Bapak tujuan pembelajaran ya. Bapak itu sesuai itu sudah bisa ataupun mampu untuk menulis kalimat tunggal tentang subjek predikat objek keterangan pada sebuah kalimat dengan benar. Maka dari itu sebelum kita hari kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Namun untuk membaca doa itu ya kita harapkan ada seseorang dari teman kita untuk memandunya. Bang, Renan untuk maju ke depan untuk baca doa. Ya. Coba tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anakku kelas 3A, dengan akhirnya doa bersama maka berakhir.
akhir pula kegiatan kita ada hari ini. Ya, akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.